pertama ya, kita jangan dilihat pusing nanti ya, langsung aja kita mulai. Mulai dari pelvimetri. Metri itu pengukuran, pelvi itu pelvis. Jadi gimana caranya kita ngukur pelvis ibu ya, untuk menentukan kira-kira janinnya bisa lewat nggak sih? Nah, jadi kita nggak prediksi gitu istilahnya ya. Nah, bentuk pelvis itu kalau perempuan, dia ada yang ini ada 3 ini ya. Kalau yang ginekoid ini bentuk yang paling ideal, di mana perbandingan antara anterior ke posterior dengan transversalnya itu 1:1 ya. Ini paling ideal untuk melahirkan. Oke, nah kalau yang antropoid ini dia perbandingan anteroposteriornya lebih panjang daripada transversalnya ya. Lebih lancip lah istilahnya. Kalau platypeloid itu dia anteroposteriornya lebih pendek daripada transversalnya. Nah, jadi nanti dia bentuknya gepeng gitu ya. Ingat aja platypeloid jadi platypus. Nah, pasti yang tahu nonton apa Phineas and Ferb tahu ya. Platypus kan itu agak agak gepeng gitu ya. Nah, kalau yang android ya ini dia yang punyanya laki-laki ya. Sebetulnya ini sama anteroposteriornya sama transversal. Cuma itu punyanya laki-laki ya android. Kalau Ayus punyanya siapa dong? Nggak tahu ya. Nah, untuk menentukan kira-kira panggul ini sempit atau enggak, kita bisa menghitung kira-kira pintu panggulnya ya. Jadi pintu panggul itu ada 3, pintu atas panggul, pintu tengah panggul, sama pintu bawah panggul. Kalau pintu bawah panggul ini biasanya yang paling luas dan biasanya nggak ada masalah di pintu bawah panggul ya. Biasanya masalahnya itu ada di pintu atas panggul atau pintu tengah panggul. Gimana cara kita menentukan panjang dari pintu atas panggul atau pintu tengah panggul dengan cara vaginal touche ya. Nah, jadi kalau kita lakukan vaginal touche, tangan kita kan ada di bawah simfisis pubis ya, di bawah simfisis pubis ke promontorium. Nah, kalau kita melakukan kayak gini ya, itu nanti dikira-kira pakai jari kita ya. Makanya kalian itu harus tahu ukuran jarinya berapa. Kayak misal aku itu satu ruas jari ini panjangnya 1,5 cm. Kalau lebar ke samping dia 1 cm, kalau lebar ke depan belakang dia 0,5 cm. Nah, itu kalian harus tahu kira-kira berapa ukurannya ya. Nah, jadi kalau kita lakukan vaginal touche kayak gini, itu kita menghitung dari bawah simfisis pubis ke promontorium. Nah, ini disebut sebagai conjugata diagonalis ya. Nah, ada yang disebut sebagai conjugata true atau nama lainnya conjugata vera ya, ini nama lainnya. Itu dia atas simfisis pubis ke promontorium. Nah, ini sebenarnya adalah pintu atas panggul. Ya, itu pintu atas panggul yang sebenarnya. Cuma kita nggak bisa ukur karena kalau kita vaginal touche itu dapatnya yang conjugata diagonalis ya. Nah, tapi untungnya kita ada rumus untuk menghitung conjugata vera, yaitu conjugata diagonalis kurangin 1,5. Nah, itu nanti dapat conjugata veranya berapa ya. Nah, jadi nanti kita tahu nih conjugata veranya ya, ukurannya berapa. Nah, kalau di soal ada dibilang promontorium teraba, berarti itu pintu atas panggulnya sempit ya. Karena harusnya tangan kita itu nggak bisa tuh sampai ngeraba si promontorium. Kalau sampai teraba promontoriumnya itu biasanya ngarahnya ke pintu atas panggulnya sempit. Oke. Nah, habis itu ada juga yang disebut sebagai pintu tengah panggul. Kalau pintu tengah panggul itu dia jaraknya setinggi sama spina ischiadica nih. Di sini nih yang nonjol, ini namanya spina ischiadica. Nah, itu diukur jaraknya berapa? Jarak interspinosus atau jarak antar spina ischiadica disebut sebagai diameter interspinosum yang melambangkan pintu tengah panggul ya. Harusnya dia itu nggak teraba. Kalau misal dibilang spina kiri dan spina kanan teraba, berarti pintu tengah panggulnya sempit. Gitu. Oke. Nah, ini juga pintu tengah panggul itu bagian yang tersempit ya. Jadi kalau misal dia udah ngelewatin pintu tengah panggul, udah hampir bisa dipastiin janinnya itu bisa lewat. Nah, tapi kalau misal ada pintu atas panggul atau pintu tengah panggul yang sempit ya, teraba gitu, ini bisa dibilang sebagai cephalopelvic disproportion ya. Kepalanya kegedean, panggulnya kesempitan, jadinya nggak bisa lewat. Nah, biasanya kalau udah CPD gini harus di SC ya, gara-gara indikasinya ya CPD, panggulnya sempit gitu. Oke, tapi diagnosis ini harus ada pengukuran ya, yang tadi di soal. Kayak misal pintu atas panggul, promontoriumnya teraba atau spina kanan kirinya teraba. Nah, itu baru boleh kalian diagnosis sebagai CPD. Tapi kalau di soal nggak disebutkan itu, kalian nggak boleh diagnosis sebagai CPD ya. Karena CPD ini baru boleh muncul kalau ada pengukurannya. Oke. Nah, tadi kan kita tahu ya pintu-pintu panggulnya ya. Nah, sekarang kita harus tahu juga kepala janin kalau dia presentasi kepala ya, itu jatuhnya turunnya sejauh apa, lagi di posisi mana, lagi di pintu mana. Nah, untuk mengukurnya itu ada 3 sistem ya, sistem Hodge, sistem Station, sama sistem perlimaan ya. Kalau H1 ini dia sebetulnya adalah dari atas simfisis pubis ke promontorium, berarti konjugata apa ini? H1 itu konjugata apa? Konjugata dari atas simfisis ke promontorium, vera, pinter. Yes, ini adalah konjugata vera ya. Jadi Hodge 1 itu sebetulnya melambangkan pintu atas panggul ya, kurang lebih. Nah, kalau H2 dia sejajar sama Hodge 1, cuma dia setingginya setinggi simfisis pubis bawah ya, inferior dari simfisis pubis. Nah, kalau Hodge 3 ini dia sama sejajar juga, cuma setinggi spina ischiadica. Nah, ya. Jadi kurang lebih si Hodge 3 ini adalah pintu tengah panggul atau bagian yang tersempit. Kalau kepalanya bisa ngelewatin itu, bisa dipastiin dia nggak ada masalah di jalan lahirnya ya. Jalan lahirnya bisa dilewatin. Oke. Nah, kalau Hodge 4 ini dia pintu bawah panggul ya. Dia setinggi sama os coccygeus, pintu bawah panggul. Nah, gitu ya. Nah, ini yang paling sempit nih, PTP ya. Jadi Hodge 3 ini yang paling sempit. Nah, Hodge 3 ini kalau dijadiin sistem station, itu dia setara sama station 0. Nah, ya. Jadi station 0 ini dia patokannya spina ischiadica. Nah, jadi Hodge 3 itu sama dengan station 0. Ya. Nah, terus kalau kalau ke atas dia minus, ke bawah dia plus ya, karena kayak makin ke bawah makin bagus lah istilahnya ya. Nah, kalau pakai sistem perlimaan, ini kita dapatnya nanti dari Leopold ya. Leopold 4. Nah, dari Leopold 4 ini kita tahu tuh, dia turunnya 5/5. Kalau 5/5 berarti dia belum masuk ya, belum masuk ke PAP. Nah, makin turun dia cuma bisa ada 4 jari. Kalau ini kan berarti ada 5 jari bisa nih nyelip dari simfisis ke kepala janinnya. Nah, kalau 4/5 berarti cuma bisa nyelip 4 jari dari simfisis ke kepala janinnya. Kalau 3 berarti cuma bisa nyelip 3 jari. Ini 2 jari doang, ini 1 jari, ini udah nggak bisa nyelip lagi jari. Nah, jadi itu dari level 4 ya. Kita tahu berapa banyak jari yang bisa nyempil. Nah, kalau dia itu udah 2/5 ya, ini bagian terbesar kepalanya udah masuk ke panggul ya. Jadi kepala paling ujungnya itu udah ada posisinya di spina ischiadica, itu 2/5 ya. Makanya station 0 ini sama dengan perlimaan 2/5. Oke. Dan kalau ujung kepalanya udah sampai spina ischiadica ya, artinya kebagian kepala yang paling panjangnya, yang paling besarnya itu udah masuk ke pintu atas panggul ya. Nah, artinya apa? Artinya dia bisa per vaginam ya. Nah, bisa per vaginam. Karena berarti nggak sempit. Bagian terbesar dari kepalanya itu bisa masuk ke panggul ya. Bagian terbesar kepalanya itu masuk ke pintu atas panggul. Artinya oke, ini bisa nih bayinya lewat jalan lahir. Nah, jadi bisa per vaginam atau pakai alat bantu ya. Nah, jadi itu ya. Makanya pentingnya kita tahu station-stationnya. Kalau dia nge-stuck di station minus atau di Hodge 2 atau di 1/5, 1/5 mah terus di 3/5, itu udah macet di situ aja terus ya, udah berjam-jam. Kemungkinan ya panggulnya sempit ya. Ya udah dikasih mungkin perlu di SC gitu. Oke, saya. Nah, terus kalau misal
jalan lahirnya terlalu sempit, itu nanti kepalanya ketekan, guys. Karena kepalanya ketekan, bisa tuh nanti kepalanya harusnya ada suturannya ya, ada celahnya di kepala tengkoraknya, jadinya karena ketekan nempel dia, suturannya hilang. Nah, kalau ada penempelan itu disebut sebagai molase, ya. Kalau yang dia ada suturannya berarti ini 0 ya molasenya, artinya dia nggak ada penyempitan di panggulnya ya, kepala janinnya nggak ketekan. Kalau misal nempel, suturannya hilang, itu dia +1, tapi dia nggak bertindihan ya. Kalau +2, itu dia sampai ada tumpang tindih nih, ya. Nah, tapi di sini +2 ini ya, TTV-nya bagus, nih. TTV-nya bagus ya, nggak ada kelainan. Nah, kalau misal dia +3, ini dia tumpang tindih ya, dan di sini TTV-nya udah nggak bagus ya, dan ini nggak bisa dibalikin. Kalau +2 ini masih bisa dibalikin ya, bisa dipisahin istilahnya. Kan dia tumpang tindih tapi masih bisa dipisahin. Kalau yang grade 3 ya, +3 itu dia udah nggak bisa dipisahin saking parahnya gitu. Oke. Nah, kalau yang grade 3 ini dia bisa sampai ada perdarahan nanti ya. Nah, kalau dia +0 artinya apa? Kalau artinya dia molasenya +0 itu bisa pervaginam ya. Kalau udah ada molasenya 1 aja, itu kemungkinan dia sempit panggulnya. Jangan dipaksa pervaginam ya, pikirkanlah SC gitu. Oke. Berarti molase pas VT juga ya. Betul. Jadi coba diraba ya kalau presentasi kepala, kalau presentasi bokong yang kalian raba ntar celah ini, celah pantatnya ya. Berapa jam kita pantau coach itu dok untuk mengatakan bahwa dia CPD? Nanti ada di kelas 1 ya. Kalau untuk CPD mah sebetulnya dari awal mengukur aja juga bisa. Kalau dari awal udah keukur dia promontoriumnya teraba atau interspinanya dia teraba, ya kemungkinan CPD gitu ya. Kalau untuk masalah berapa jamnya nanti kita lihat di ini ya, di kelainan kelas 1 ya. Biasanya kelas satunya dia bermasalah nanti kalau misal jalurnya sempit. Oke. Nah, untuk mendiagnosis kehamilan itu ada beberapa cara ya. Bisa pakai anamnesis ya. Itu disebutnya tanda-tanda presumtif. Ya, jadi ingat aja presumtif itu dia dapatnya dari anamnesis. Ya, pasiennya mau muntah, kencang payudaranya, atau enggak haid-haid. Nah, itu dia tanda presumtif ya. Nah, kalau probable ini dia dapatnya dari lab dan PF. Kebanyakan sih dari PF ya. Contoh, ada beta HCG-nya ya, tes kehamilan, PPTS-nya positif. Nah, ini dari lab ya. Untuk lainnya dari PF, ada Lina Nigra, Chadwick, Goodell ya, Hegar, Hartman. Nah, ini biasanya ditanyain soal nanti ya, tanda-tanda probable kehamilan. Kalau tanda Chadwick, ingat aja Chadwick ada W-nya, berarti yang bermasalah apa? Warnanya, W. Warnanya agak kebiruan serviksnya, ya, biru atau ungu nih. Tuh, ya. Terus tanda Goodell, Goodell itu OO. OO. Nah, ini kan bentuknya kayak serviks ya. O sama O, jadinya serviksnya lunak ya. Dia Goodell itu serviksnya lunak. Ada juga tanda Hegar, R, rahim. Ya, jadi nanti segmen bawah rahimnya itu dia lunak. Nih, caranya kayak gini ya. Satu di vaginal touche, taruh di fornix anteriornya, satu ditekan dari atas. Nah, nanti teraba tuh dia bagian bawah rahimnya dia agak lunak ya. Nah, sama tanda Hartman. Hartman ini ingat aja heart kalau biasanya. Heart itu kan keras ya, jadi agak susah lah. Heart itu kan susah ya. Susah diterima sama pasien ya. Jadi kayak perdarahan-perdarahan kecil-kecil gitu ya, yang disebabkan oleh implantasi blastula di endometrium. Pasien kan biasanya kalau ada perdarahan-perdarahan gitu panik ya, jadi udah lama nggak mens tiba-tiba ada perdarahan-perdarahan. Nah, biasanya kan jadi lebih sulit diterima sama pasiennya gitu. Oke. Nah, kalau definitif ini juga suka nih ditanyain. Jadi kalau definitif ini kalau udah ketemu pasien pasti hamil gitu ya. Tahu dari mana? Dari PF ada gerak janin. Nah, tapi kalau gerak janin ini dia biasanya usia kehamilannya lebih dari 20 minggu ya, jadi udah agak telat sebenarnya ya. Kalau kita mau pakai gerak janin sebagai tanda kehamilan. DJJ-nya positif. Nah, kalau DJJ-nya positif, ini dia bisa pakai USG Doppler ya. Kalau pakai USG Doppler dia dari usia 18 minggu aja udah ketahuan, udah kedengeran ya, 18 sampai 20 minggu. Itu udah kedengeran. Nah, tapi kalau mau pakai Lenek, Lenek itu yang lebih tradisional ya, yang stetoskop apa namanya? Salah dibalik. Doppler itu udah 12 minggu, sorry. Kalau Lenek baru kedengerannya nanti 18 sampai 20 minggu karena dia lebih tradisional, jadi lebih susah ngedengerinnya ya. Nah, kalau mau yang paling bagus, paling cepat untuk mendiagnosis kehamilan itu adalah USG ya. Dia usia 5 minggu aja udah ketahuan. Nanti yang dicari apa? Gestational sac ya. Gestational sac itu mulai kelihatan di usia 5 minggu. Nah, jadi paling cepat untuk mendiagnosis kehamilan secara definitif adalah si USG ya. Bukan USG Doppler ya, USG betulan sonografi ya, bukan yang dengerin DJJ doang. Oke. Nah, ini suka ditanyain ya. Nah, ini untuk pemeriksaan USG nih ya. Ini contoh gestational sac ya. Gestational sac yang mulai muncul di bulan ke-5. Chadwick sama Goodell inspek dulu ya, Dok. Chadwick melihat warna. Kalau Goodell ini dia pakai VT bisa ya. Nanti servisnya waktu di VT lebih lunak gitu ya. Kan kalau di VT itu bisa sampai ke serviks ya. Nah, jadi karena dia pelunakan jadinya palpasi ya gitu. Nah, untuk menentukan usia kehamilan ya. Atau apa sih yang sebaiknya dilihat di pasien yang usia kehamilannya segini minggu. Nah, itu kita melihatnya ini ya. Jadi mulai dari 5 minggu, kita patokannya itu gestational sac. Trimester 1 itu CRL. CRL ini dia crown ram length ya. Nih, CRL nih, crown ram length. Jadi dari pantat sampai kepalanya itu diukur berapa senti. Nah, nanti mesinnya tuh udah tahu, nih kalau panjangnya segini senti, biasanya usianya segini. Nah, jadi dia udah tahu nanti ya. Kalau trimester 2 pakainya di parietal diameter. Jadi nanti dia dari kepala ke kepala itu berapa panjangnya ya diukur. Nah, itu dia di parietal diameter. Kalau trimester 3 pakainya femur length untuk menentukan usia kehamilan yang paling bagus ya. Nah, jadi nanti beda-beda ya. Trimester 1, 2, 3 pakainya ada yang CRL, ada yang BPD, ada yang FM ya. Jadi kalau kurang dari 7 minggu atau 5 minggu lah ya, boleh pakai gestational sac ya. Kalau misal dia trimester 1 itu pakainya CRL. Kalau trimester 2 pakainya BPD, trimester 3 pakainya FL. Nah, itu yang paling bagus ya untuk menentukan dari USG-nya. Nah, ingat aja nanti trimester 1, trimester 2 sama trimester 3. Jadi janin ini kan akan menjadi best friend dari ibunya ya. Jadi janin ini adalah calon best friend ibunya. Nah, ya jadi ingat aja calon best friend CBF. Trimester 1 itu pakainya CRL, trimester 2 pakainya BPD, trimester 3 pakainya femur length gitu. Oke, nah ini kalau mau pakai USG ya. Nah, untuk menentukan usia kehamilan itu biasanya dihitung dari HPHT nanti ya. Jadi dari HPHT-nya itu berapa minggu dia usianya. Nah, cuma kalau kalian punya data dari HPHT dan data dari USG, lebihlah percaya data dari USG ya karena HPHT itu dia lebih subjektif dan USG itu dia lebih objektif. Jadi kalau ada dua data subjektif-objektif dibandingkan, ambillah yang objektif ya. Biasanya kalau bidan juga kayak gitu ya. Yang lebih dipercaya itu data yang dari USG-nya. Nah, untuk masa kehamilan ini ingat aja ini ya 0, 14, 28 ya. Jadi trimester 1 mulai dari 0 minggu, trimester 2 dari 14 minggu, trimester 3 dari 28 minggu. Oke. Nah, kalau melahirkan ingat aja aterem itu 37 ya. Kalau lebih dari sama 42 itu artinya posterem ya. Pulang dari 37 berarti dia preterm ya, prematur istilahnya nanti dibilangnya ya. Nah, jadi ingat ya, aterem 37 minggu, posterem 42 minggu. Kalau trimester itu dia 0, 14, 28. Nah, itu biasanya angka-angka yang wajib banget kalian udah di luar kepala ya. Kalau di luar kepala lupa jadinya. Ya intinya harus punya ada gyrus sendiri tuh ya, gyrus fokus sendiri tuh di otak ya buat angka-angka kehamilan ini ya. Nah, kalau misal dia
Postpartum kan berarti 42 minggu ke atas ya. Nah, kalau postdatum ini dia 40 minggu ya, guys. Jadi kalau postdatum kan dari HPHT kita bisa ngitung ya, kira-kira dia lahirnya kapan. Nah, perkiraan lahir taksiran partus itu dia ngitungnya diasumsikan pasiennya akan hamil selama 40 minggu. Nah, jadi dari hasil hitungan di tanggal segitu dia 40 minggu, lebih dari itu berarti dia lewat 40 minggu gitu. Oke. Nah, jadi kalau postdatum yang namanya date gitu ya, tanggal itu dari rumus ngitungnya. Nah, rumus apa ini ya? Rumus hari perkiraan lahir. Nah, ini kan ada rumus Nagel, ada rumus Paris ya. Sebetulnya itu rumusnya satu doang ya. Jadi nggak usah dipusingin ya. Intinya begini doang. Harinya itu ditambah 28 kurang kok 28 sih? Siklus. Siklus kurang 21 ya. Dan bulannya itu ditambah 9. Udah intinya itu doang. Jangan pakai min kapan dia plus kapan min. Nanti kalian pusing pasti ya. Kalau mau negel, ini kalau misalnya siklusnya teratur ya. 28 hari. Jadi negel normal, kita aja negel normal ya. Normal banget yang paling ideal itu 28 hari. Kalau dia enggak 28 hari ya pakai Paris. Nah, kalau Paris ini nanti dia siklusnya kurang 21. Sebetulnya kalau negel kan dia harinya ditambah 7. Ini sebetulnya dapatnya dari 28 kurang 21 ya. Ya jadi sama aja 7. Jadi intinya ini doang ya. Cuma ya jadinya ya begitulah ya. Namanya juga orang mau dapat nama ya kali ya. Jadinya bikin rumus dapat nama, bikin rumus dapat nama gitu ya. Nah, tapi ini khusus untuk yang siklus haidnya teratur ya. Kalau dia siklus haidnya nggak teratur atau irregular, mau nggak mau perkiraan lahirnya harus bergantung sama USG gitu. Oke? Misal hari ini kan 8 ya, 8 September 2024. Nah, ini kira-kira perkiraan lahirnya tanggal berapa? Coba, ada yang tahu? Hari perkiraan lahirnya? Oh iya, siklusnya misal normal ya. Siklus 28 hari. Nah, April apa Juni? Coba ya, hitung dulu ya. Nah, jadi kan dia 28 hari. Berarti ini 28 kurang 21 ya. Jadinya 7. Nah, 8 tambah 7, 15. Nah, ini untuk harinya ya. Kalau bulannya itu dia ditambah 9. Jadinya 18. Tapi kan nggak ada bulan ke-18 ya. Karena nggak ada bulan ke-18, kurangin sama 12. Nah, jadi bulannya nanti dia 6. Nah, karena dia udah ngelewatin 1 tahun, maka ini ditambah 1 nanti. Nah, jadinya 25. Nah, berarti 15 Juni 2025. Betul. Sip ya, gitu ya. Nah, kalau misalnya dia siklusnya ternyata dibilang siklusnya 25 hari, ya udah sama. Berarti dia ditambahnya itu 25 kurang 21, 4 ya. Jadinya nanti 12. Nah, cuma beda itu doang ya. Terus ini tambahnya 9 sama, gitu, 18. Nah, tapi karena dia ngelewatin 12, kurangin dulu. Nah, karena dia ada kurangin 12, jadinya ini tambah 1, 25. Jadinya 12 Juni 2025, gitu. Oke? Saya. Terus gimana bedain postdatum sama aterm, Dok? Ya nggak ada beda, ini kan dia istilah doang. Kita mau pakai postdatum, ya dia postdatum dan dia aterm. Misal pasien ada usia 41 minggu, ya dia aterm tapi dia postdatum gitu ya. Belum misal pasien nggak tahu siklus, ambil siklus normalnya. Iya, kalau nggak disebut di soal atau pasiennya nggak tahu, tapi dia bilang reguler ya udah asumsiin aja dia pakai negel ya. Kalau nggak jelas gitu mah ya kita asumsi normal aja ya. Oke, ini contoh ya 1 Mei 2021. Nah, siklusnya 28 hari, berarti kan 28 kurang 21 7 ya. Nah, berarti 8. Ini tambah 9. Jadi 14 kan nggak ada bulan ke-14, jadi kurangin. Nah, ini karena tadi ada kurang 12 jadi tambah. Jadi 8 Februari 2022 gitu ya. Saya kacang goreng ya. Oke, nah sekarang ke antenatal care. Nah, jadi antenatal care itu menurut buku KIA 2020 itu minimal banget ya. Minimal banget itu 6 kali ketemu ya. Nah, ini dia KIA 2020 nih. KIA 2020 ya. Nah, kalau KIA 2020 bilangnya di trimester 1 ketemu 2 kali, trimester 2 ketemu 1 kali, trimester 3 ketemu 3 kali, dan di trimester 1 serta trimester 3 ini wajib ketemu dokter 1 kali. Kenapa harus ketemu dokter? Karena mau di USG ya. USG itu kompetensi dokter ya. Bidan itu nggak dikasih kompetensi USG ya. Makanya trimester 1 sama 3 itu harus di USG ya. Nah, ini kan dibilang USG minimal 3 kali. Sebetulnya kalau di tempat yang terbatas itu minimal banget 2 kali ya. Masih ditoleransi 2 kali. Tapi setidaknya di trimester 1 dan trimester 3 itu dia di USG 1 kali ya. Nah, jadi nanti minimal 6 kali dan 2 kali oleh dokter ya. Jadi itu 2 1 3. Ini KIA 2020. Kalau di KIA 2021 itu sebetulnya diubah ya. Jadi nanti dia di trimester 1 itu dia 1 kali, trimester 2 itu 2 kali, trimester 3 itu dia 3 kali. Nah, jadi yang terbaru itu sebetulnya dia bilangnya 1 2 3. Makin gede trimesternya, makin sering ketemu sama dokternya. Kenapa? Karena dia mengikuti WHO. Karena di WHO itu dia trimester 1 1 kali aja, trimester 2 dia 2 kali ya, trimester 1 kali, trimester 3 dia 2 kali. WHO yang kanan sorry. 1 2 5. Nah, jadi kalau di WHO itu dia 1 2 5. Nah, jadi minimal 8 kali kalau WHO ya. Nah, untuk mengikuti WHO maka diubah sebetulnya jadi 1 2 3. Cuma dari pengalaman aku sih kadang memang apa ya, suka beda-beda ya literatur ya. Ada yang masih ngikutin KIA 2020, ada yang ngikutin 2021. Nah, kalau udah kayak gitu aku balikin ke kalian aja ya. Mau pakai yang mana? Kalau aku sih ngikutinnya KIA yang 2021 ya, yang terbaru 1 2 3 jadinya gitu. Oke. Nah, untuk range-nya nanti di trimester pertama itu dia intinya sebelum 12 minggu ya. Habis itu nanti trimester kedua dia 20 sama 26 ya. Nah, dari trimester 3 ingat ya, trimester 3 start dari 30 minggu harus di ANC ya. Nah, dari 30 minggu itu dia plus 4, habis itu sisanya nanti plus 2 ya. Setiap setengah bulan. Nah, ya jadi urutan 30, 34, 36, 38, 40. Ingatnya gitu aja ya. Trimester 2 itu startnya di 20 minggu ya. 2 20, 3 30. Nah ya, 2 minggu 20, 3 minggu 30. Oke, bisa ya. Nah, baru nanti dari 30 ya, dia tambah 4 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 ya sampai 40 minggu gitu. Dok, fix range antar trimester itu berapa sih, Dok? Suka beda-beda. Ya betul, karena memang tiap referensi beda-beda. Kayak gini aja KIA bilang kayak gitu dan dia KIA itu enggak saklek ya. Mau berapa minggunya itu enggak saklek. Kalau mau WHO ya pakainya gini, mau pakai FNC ya jadinya gini. Ya jadi emang enggak ada fixnya. Ya tergantung kalian pakai menganut yang mana jadinya gitu ya. Cuma paling sering sih kalau ditanya sampai fix-fixnya ini yang paling sering ya, WHO yang 2016 gitu. Kalau mau lebih longgar lagi gara-gara kalau aku biasa ini ya WHO ya. Kalau mau lebih longgar lagi gara-gara susah akses gitu ya. Di Indonesia kan luas ya. Setiap fasilitasnya belum tentu sebagus kayak yang di kota, yang misal di desa atau di ujung-ujung. Dia lebih dilonggarin lagi. Jadi dia boleh 1 2 3 gitu. Oke. Yang ini ketemu dokter sekali, ini ketemu dokter sekali. Saya. Nah, ini untuk antenatal care sebetulnya kalau antenatal care apa aja sih yang diperiksa ini ya? Tinggi badan, tensi, tekanan darah, PFU, kasih zat besi dan zat besi itu minimal 90 tablet ya. Kalau mau sehari sekali setiap kehamilan bagus, tapi minimal banget minum selama 90 hari ya, itu minimal banget. Terus vaksin ya, HB, VDRL, proteinurin, urin reduksi, payudaranya
siap-siap untuk menyusui, senam ibu hamil ya, obat malaria, tapi ini biasanya di tempat endemi saja ya. Kapsul minyak iodium nih, tapi sebetulnya juga nggak rutin nih dilakuin ya, yang ini bawah-bawah ini nggak rutin dilakuin. Temui bicara sama konseling ya. Nah, untuk Fe kebutuhannya itu 60 mg ya. Fe itu 60 mg, asam folat itu 400 mg, mikrogram. Dan untuk asam folat ini dia bahkan dari sebelum hamil tuh udah minum ya. Dan kalian yang perempuan usia pabrik nggak produksi, usia produktif ya, itu seharusnya minum tablet tambah darah ya atau Fe ya, kalau ada asam folatnya makin bagus lagi. Seminggu sekali ya sebaiknya sebetulnya ya, karena di Indonesia ini anemia di remaja putri itu agak tinggi prevalensinya. Gara-gara ya kita kalau makan tuh biasanya pakai teh manis gitu ya. Nyemilin teh CD, jangan nyemilin juga. Jadi Iron Man kalian ntar ya. Nah, tapi kalau misal dia ada anemia ya, itu berubah jadi 3 kali lipat kebutuhannya ya. Jadi 180 mg. Jadi kalau misal ada anemia, biasanya nanti dosisnya dinaikin jadi 3 tablet per hari ya. Kalau asam folat, kalau ada riwayat kelainan apa kalau kekurangan asam folat jadinya? Oh, ini udah ada nih, neuroleutic defect ya. Kalau udah ada neuroleutic defect, ini dosisnya dinaikin jadi 10 kali. Nah, ya, tuh. Jadi 4000 mikrogram. Nah, kalau tekanan darah sama gula darah ini nanti dioksigen 2 ya. Terus TFU, UKA ya, presentasi ini dari Leopold sama imunisasi TT ya. Nah, ini kalau imunisasi TT ya. Jadi dia itu dikasihnya kalau paling ideal tuh 5 kali ya. Jadi TT1 itu waktu kunjungan pertama. Terus 1 bulan setelahnya itu suntikin dosis kedua ya. Habis itu 6 bulan setelahnya, videokan sini aja. 6 bulan setelahnya suntikin dosis ketiga, habis itu 12 bulan, suntikin dosis keempat, 12 bulan lagi suntikin dosis kelima. Ini yang paling ideal nih sebetulnya ya, kayak gini. Jadi kalau misalnya ditanya jarak dari TT1 ke T3 berapa, ya udah berarti 1 bulan, 6 bulan, 7 bulan berarti jaraknya gitu ya. Nah, itu nanti semakin banyak boosternya, dia masa perlindungannya makin lama gitu. Makanya dulu waktu di bedah 1 kan kita belajar ya, tetanus vaksinnya, ditanya riwayat dosis vaksinnya gimana. Kalau dia udah pernah dapat 3 dosis, itu biasanya dia masa perlindungannya lama sampai 5 tahun. Makanya kalau di yang tetanus kemarin, cut off-nya itu dia 5 tahun ya. Kalau udah lebih dari 5 tahun, berarti harus di booster lagi gitu ya. Dok, kalau waktu untuk TT terlewat dok, ya di ini aja, apa namanya? Kalau kelewat sih sebetulnya ya, baiknya diulang sebenarnya ya kalau kelewat. Tapi kalau misal kayak gini nih, PT2 kan udah disuntikin nih, terus dia masa perlindungannya kan 3 tahun ya. Nah, kalau misal dia start lagi, dalam jangka waktu 3 tahun, itu sebetulnya masih boleh lanjut, ya. Tapi kalau udah lewat dari 3 tahun, itu reset lagi dari 1 gitu, karena imunitasnya udah hilang istilahnya gitu. Tapi kalau masih ada imunitasnya, mau dilanjut juga nggak apa-apa sebenarnya gitu ya. Oke, nah coba yuk tanda definitif kehamilan yang mana? Perut buncit apa dari sini? Di Doppler. Yang definitif adalah yang Doppler, benar ya. Jadi dia apa aja pakainya? Kalau definitif kehamilan Doppler atau dapat dari DJJ-nya ya. Terus apa lagi? USG. USG dapat apa? Yang misalnya apa? Gestational sac pinter usia 5 minggu ya. Sama yang terakhir yang usia 20 minggu baru ini gerak janin. Oke, sip pinter. Nice. Gitu ya. Oke, lanjut ke Leopold. Nah, kalau Leopold ini dia itu ada Leopold 1 2 3 4 ya. Ini mah dari dulu juga udah tahu lah ya dari stase apa oksigennya. Leopold 1 ngecek yang atas apa sama TFU-nya berapa. 2 ini dia ngecek kanan kirinya apa. 3 itu ngecek yang bagian bawahnya apa. Leopold 4 ngecek ini dia udah turun ke pintu panggul atau belum ya. Nah, kalau Leopold 1 nanti bisa dapat usia janinnya ya gara-gara dari TFU ya. Kira-kira berapa? Level 2 letak nanti ya, memanjang, melintang atau oblik. Kalau level 3 dia nanti paling bawahnya apa gitu ya, apakah bokong, kepala, wajah atau dahi. Nah, kalau teraba ada bokong, kalau teraba ada masa bulat kenyal simetris itu kemungkinan bokong ya. Nah, kalau misal dia teraba masanya keras panjang kayak papan itu punggung. Kalau teraba bagian-bagian kecil itu tangan, kalau teraba bulat keras melenting dan balut temannya positif itu kepala ya. Nah, itu ya udah lah ya, udah apa namanya? Udah sering diulang-ulang ya. Bersuntik TT untuk bumi sampai TT3 cukup, Dok. Sebetulnya sih kalau bisa sampai sini ya. Udah habis melahirkan pun lanjutin gitu. Cuma kalau misal bumil ya kan bumil aja 9 bulan ya. Kalau 9 bulan ya berarti sampai TT3 aja dia habis itu udah melahirkan karena di TT4 pasti dia posisinya udah melahirkan gitu ya. Oke, nah, ini kalau misal kira-kira usia kehamilannya berapa ya? Nah, ini yang biasanya kalian harus tahu jadiin patokan ya, si Bartolomeo ini. Kalau 8 minggu dia belum terasa, ya. TT itu untuk hamil pertama aja ya, Dok. Tergantung imunitasnya ya. Kalau dia habis hamil pertama terus dilanjut terus sampai TT4, TT5 ya kan dia range-nya mungkin sampai kehamilan berikutnya masih ada, ya. Tapi kalau misal dia sampai TT ini doang nih, sampai TT2 3 tahun, habis itu 4 tahun kemudian dia mau punya anak ya kan berarti imunitasnya udah hilang gitu ya. Jadi nggak bisa disamain. Tergantung kasus ya. Nah, kalau misal 12 minggu itu di simfisis ya, di atas simfisis nih. 12 minggu ini dia di suprasimfisis. Kalau 20 minggu itu di umbilikus. Nah, ini yang biasanya paling gampang banget kalian jadiin patokan nih. 20 minggu di umbilikus ya. Nah, jadi biasanya itu dijadiin patokan nih ya. 20 minggu umbilikus. 20 atau 22 lah ya bisa. Nah, kalau 32 dia pertengahan antara umbilikus dengan processus xiphoideus ya. Nah, ini 32. Kalau misal dia 36 itu dia ada 3 jari di bawah processus xiphoideus. Nah, biasanya kalau udah 40 minggu dia malah agak turun ya. Gitu. Oke. Nah, jadi ingat aja 20 ini ya. Dok konvergen ya nanti auto report ya. Nah, kalau misal rumus McDonald ini paling enak sih. Biasanya yang dipakai yang paling bawah ya. Jadi TFU itu TFU usia kehamilan itu adalah TFU plus minus 4 minggu. Nah, ya itu biasanya paling gampang dijadiin patokan ya, kira-kira dia 4 minggu. McDonald bawa ikut aja. ACC ya, ya udah boleh silakan. Nah, ini kalau misal mau taksiran berat janin, cuma dari pengalaman aku sih ini kalau untuk UKM PPD nice to know ya, biasanya buat kalian praktek aja nanti ya. Jadi nanti TFU kurang ini konstanta kali 155. Nah, konstantanya beda-beda nanti ya. Bisa 13, bisa 12, bisa 11 ya. Nah, kalau udah masuk Spinacia Dika berarti kan dia coach 3 ya. Kalau udah masuk PAP berarti dia mungkin coach 1 ya, 2. Nah, gitu ya. Nah, kalau Risanto dia lebih konstan rumusnya mau apapun yang terjadi ini aja gitu ya. Nah, ini kalau hubungan fetus dengan jalan lahir. Nah, nanti fetus dengan jalan lahir ini, kalian bisa nentuin pertama situs atau letaknya ya. Apakah dia memanjang atau membujur atau longitudinal, apakah dia melintang ya, atau transversal, atau dia miring atau oblik ya. Nah, kalau presentasi ini bagian yang paling bawah ya. Bagian yang paling bawah dari janinnya itu apa? Dia bisa vertex atau kepala ya, bisa bokong, bisa bahu, bisa muka. Nah, sebetulnya muka ini harus dibedain ya, muka atau dahi. Bedainnya gimana nih? Misal ini ada janinnya ya. Nah, terus ini dia zigomatikus ya, pipi. Kalau misal yang teraba itu adalah bagian zigomatik ke bawah ya, berarti ini dia presentasinya muka atau wajah.
Tapi kalau yang teraba adalah mata, alis, jidat, itu dia berarti presentasinya presentasi dahi. Nah, itu kalian harus bisa bedain ya. Dia presentasi muka atau presentasi dahi. Oke, kalau kayak gini misal nih, ini kan dia ubun-ubun ini nih ya, ubun-ubun kecil nih ya yang teraba. Nah, berarti ini presentasi vertex nih ya. Vertex atau kepala. Ini sebetulnya yang paling ideal ya. Yang paling ideal itu adalah presentasi vertex. Selain presentasi vertex itu sebetulnya disebut sebagai malpresentasi. Oke. Nah, kalau posisi itu nanti kita tentuin dia itu anterior atau posterior. Nah, patokannya gimana, Dok? Patokannya itu adalah ya, dia itu lebih dekat ke mana? Nah, jadi kalau misal kita melihat posisi litotomi ya, jam 12, ini kan jam 12, ini kan jam 6 ya. Jam 12 itu ya, nih, itu adalah simfisis dari ibunya. Nah, simfisis itu adalah anterior, ya. Kalau jam 6 itu adalah sakrum dari ibunya, ya. Nah, sakrum itu dia adalah posterior. Contoh, kalau kayak gini nih, ya, yang paling bawah itu adalah hidung, mulut, sama dagu. Berarti ini presentasi apa nih? Ini presentasi wajah muka, sip, pinter ya. Nah, ini adalah presentasi wajah ya. Nah, kalau presentasi wajah atau muka, yang jadiin patokan itu adalah dagunya. Nah, kita lihat kalau dagunya lebih dekat ke simfisis pubis dari ibunya, berarti ini dia wajah anterior. Nah, ini berarti disebutnya anterior ya. Karena dia lebih dekat ke simfisis pubis, lebih dekat ke jam 12. Tapi kalau ini dia dagunya itu lebih dekat ke sakrum. Nah, berarti ini dia posterior. Ya, karena dia lebih dekat ke sakrum. Nah, ya. Nah, berarti ini dia presentasi wajah posterior. Nah, itu ya. Jadi kalau posisi itu dia menentukan anterior atau posterior. Kalau kepala, patokannya adalah ubun-ubun kecil atau oksiputnya. Misal kayak gini, oksiputnya lebih dekat ke simfisis. Nah, berarti ini dia anterior ya. Ini presentasi vertex anterior. Kalau misalnya dia ubun-ubun kecilnya lebih dekat ke sakrum, ya berarti dia presentasi vertex posterior gitu. Oke? Kalau presentasi bokong, patokannya sakrum janinnya. Misal sakrum janinnya lebih dekat ke sakrum ibunya, berarti dia posterior. Sakrum janinnya lebih dekat ke simfisis pubis ibunya, berarti dia bokong anterior ya. Kalau habitus sikap ini dia cuma menentukan lagi fleksi, defleksi, ringan, sedang, atau penuh gitu ya. Lehernya ini biasanya dilihat ya. Nah, contoh kayak gini ya. Ini dia kemungkinan sikapnya lagi defleksi penuh ya. Nih, gara-gara dia defleksi ininya kepalanya. Nah, makanya bisa si mulutnya yang muncul ke bawah ya. Nah, ini sikap defleksi penuh gitu. Oke, biasanya kalau sikap tuh jarang kok ya. Yang posisi presentasi sama situs nih yang penting kalian bisa bedainnya. Nah, ini kalau tadi ya kita udah bahas ya untuk yang situs atau letak. Kalau misal dia melintang, sebetulnya bisa ya diputar-putar janinnya biar posisinya jadi memanjang. Cuma ini ada syaratnya yang harus dipenuhi dan risikonya bisa kelilit tali pusat ya. Makanya ini nanti spesialis aja ya, spesialis oksigen aja yang muter-muter, jangan kalian yang muter-muterin ya. Nah, ini kalau misal presentasinya presentasi vertex ya. Kalau presentasi vertex itu dia dibilangnya normal ya. Waktu di VT teraba ubun-ubun kecilnya. Tapi kalau waktu di VT nggak ada ubun-ubun kecilnya, ini disebutnya sebagai malpresentasi. Nah, kalau udah malpresentasi kayak gini, itu nanti kalian tentuin apa yang teraba. Kalau misalnya yang teraba adalah ubun-ubun besar atau nama lainnya sinsiput atau mata. Nah, ini kan berarti di atas pipi posisinya ya, atau alis teraba. Nah, kalau kayak gini berarti dia presentasi dahi atau presentasi alis. Ini mau nggak mau harus di SC ya. Kalau presentasinya presentasi dahi. Kalau presentasi wajah, waktu kita VT yang teraba itu mata, mulut ya, sama dagu. Nah, kalau kayak gini berarti dia presentasi wajah. Presentasi wajah itu kalau anterior boleh pervaginam sebenarnya. Tapi kalau wajah posterior itu wajib di SC. Nah, jadi kalau misal wajah kan dia dagu kan lancip. Kalau lancip ketemu sama simfisis pubis ibu yang lancip nih ya, dagu lancip, simfisis ibu lancip. Jadi kalau lancip ketemu lancip atau anterior ya, ini kan berarti anterior ya. Itu dia aman. Nah, ya. Jadi kalau misal dia wajah anterior itu boleh pervaginam ya, aman pervaginam. Kalau lancip ketemu lancip itu boleh pervaginam. Oke. Nah, kalau waktu kalian VT terabanya lunak ya, itu kan kemungkinan dia bokong ya. Nah, bokong ini ada macam-macam ya. Ada frame bridge, complete bridge, footling, keniling. Kalau footling atau keniling mau nggak mau harus SC. Tapi kalau frame bridge atau complete bridge ini boleh di pervaginam kalau dia sampai Hodge 3 ya. Kalau Hodge 3 kan berarti bisa pervaginam ya. Ingat ya, Hodge 3 berarti boleh pervaginam. Nah, itu nanti ada manuvernya sendiri. Kalau dia presentasi ganda, itu dia ada dua bagian tubuh di paling bawah. Misal waktu kita VT ada ubun-ubun kecil sama si tangannya. Nah, ini kan berarti ada kepala sama tangan. Nah, ini jadinya presentasi ganda ya. Kalau kayak gini boleh dilakukan posisi Trendelenburg dulu. Harapannya biar janinnya mundur, terus tangannya ini balik ke bawah. Nah, kalau kayak gitu berhasil boleh pervaginam karena nanti akhirnya berubah jadi presentasi kepala. Tapi kalau gagal ya mau nggak mau harus di SC ya. Posisi Trendelenburg itu ini ya, kakinya posisi pasien tiduran terus kakinya lebih tinggi ya. Harapannya biar janinnya mundur lagi ke atas gitu ya. Kalau mundur ke atas ya tangannya nanti kan bisa minggir dari kepalanya ya. Nah, kalau kayak gitu berhasil boleh pervaginam karena dia berubah jadi presentasi kepala gitu. Oke. Saya. Nah, ini kalau yang presentasi bokong. Nah, kalau presentasi bokong tadi dia ada frame bridge atau bokong murni. Ini berarti posisinya adalah pahanya itu dia fleksi ya, tapi lututnya dia ekstensi dua-duanya. Nah, itu dia frame bridge atau bokong murni ya. Jadi yang teraba itu betul-betul bokongnya doang, nggak ada yang lain ya. Kalau complete bridge itu pahanya fleksi dua-duanya, lututnya juga fleksi dua-duanya. Nah, jadi dia namanya complete bridge atau bokong sempurna atau istilahnya kalau aku sebutnya itu completely flex. Ya, semuanya fleksi, paha fleksi, lutut fleksi ya. Nah, jadi dia completely flex. Kalau footling sama keniling ini yang mau nggak mau di SC ya. Kalau footling dia kaki doang, yang teraba nanti kaki satu gitu ya. Kalau keniling ini nanti yang teraba lutut ya. Nah, gitu ya. Nah, nanti makanya kalau kayak gini mau nggak mau harus di SC ya karena agak susah keluarnya. Untuk footling ini nama lainnya adalah incomplete bridge. Jadi kalau kalian baca nanti ada yang bilang incomplete bridge ya, itu maksudnya footlink ya. Nah, jadi harus di SC nanti. Oke? Itu ya, ini kalau presentasi bokong. Nah, kalau ini kan dia bisa nih diputer-puter ya, tapi ingat ya, untuk diputer-puter ini dia untuk spesial oksigen aja, jangan kalian yang muter-muter ya, karena risikonya tinggi nanti takutnya malah ke lilit tali pusat ya. Nah, kalau misal presentasi bokong yang bisa pervaginam, yang frame bridge atau complete bridge, itu dia bisa ada beberapa cara ya. Bisa pakai cara brach. Kalau di sini pakai tenaga ibu sendiri doang ya. Artinya apa? Nakesnya pasif. Nakesnya cuma bantu nangkep doang ya. Nggak ada tenaga nakesnya, pure tenaga ibunya ya. Bisa juga manual aid. Nah, kalau manual aid ini dia mixed ya. Ibunya ada, penolongnya ada. Nah, jadi ini mix. Oke, kalau total bridge extraction atau ekstraksi susang ini betul-betul pakai tenaga penolongnya ya. Jadi nakesnya full aktif. Nah, ya. Kalau janinnya preterum itu biasanya nanti di SC. Nah, ini kalau misal yang tadi ya, kalau misal brach manuver ini nakesnya pasif cuma nakes doang. Cuma megangin pantatnya doang lah istilahnya ya. Nih, ini yang brach nih ya. Nah, tapi kalau kita mau pakai kekuatan nakesnya juga, boleh pakai caranya piloma ya. Pinat, Lausset,
sama Mauricio ya. Nah, ini kalau mau nama panjangnya ya. Nah, jadi nanti kan kalau misal janin itu presentasi bokong, misal ini janin ini ya, ini jalan lahirnya nih ya. Nah, janinnya ini janin gini. Misal ini jalan lahirnya nih ya. Nah, janinnya itu kan keluarnya nanti gini ya. Nah, jadi yang dilahirin pertama itu, nih jalan arahnya sini ya. Yang dilahirin pertama itu adalah bagian bawahnya ya, kakinya. Nah, jadi ini namanya dia P, ya, pinat. Terus habis itu bahunya lahirin. Nah, ini dia love set. Habis itu baru kepalanya lahirin ya. Nah, kalau kepalanya ini dia Mariso. Nah, jadi dia piloma ya urutannya ya. Kaki, bahu, kepala, piloma. Nah, ini ya, P-nya kayak gini, love setting ngelahirin bahunya ya. Terus Mariso ngelahirin kepalanya ya. Nah, itu kadang suka ditanya itu ya, presentasi bokong. Terus untuk ngelahirin bahunya pakai apa? Ya udah kalau ngelahirin bahunya berarti pakainya love set gitu. Oke? Nah, ini kalau presentasi wajah ya, wajah itu berarti dari pipi ke bawah yang muncul. Jadi mulut, hidung ya, dagu. Nah, kalau kayak gini, kalau di anterior ingat, lancip ketemu lancip. Lancip ketemu lancip berarti aman. Kalau aman boleh pervaginam ya. Tapi kalau dia dagunya dagu posterior ya berarti mau nggak mau di SC ya. Nah, kalau presentasi dahi ya ini mau nggak mau di SC ya. Kenapa? Karena dia ini lebar banget kepalanya nanti. Jadi kemungkinan besar pasti macet. Makanya baiknya langsung di SC ya. Nah, ya kalau di VT yang teraba nanti fontanel anterior ya atau ubun-ubun besar. Nih ya, nanti yang teraba adalah ubun-ubun besarnya. Nah, itu dia berarti presentasi dahi ya. Nah, ini contoh ya, tadi yang vertex. Jadi kalau di VT yang teraba adalah ubun-ubun kecil ya atau occiput. Ini kalau presentasi dahi ya, sinciput atau ubun-ubun besar. Ini presentasi dahi berarti. Ini juga sama presentasi dahi ya, karena yang teraba alis. Ini kalau presentasi wajah, yang teraba mulut sama hidung ya, sama matanya gitu. Oke? Aman ya, bisa ya. Nah, ini untuk rangkumannya nanti kalau mau review-review lagi ya. Nah, ini untuk yang hubungan fetus dengan jalan lahir tadi, yang anterior posterior ya, udah sempat kita bahas ya. Nentuin anterior atau posterior. Oke, nah tadi ada yang nanya apa tuh? Mana tuh ya? Divergen konvergen. Nah, jadi kalau divergen konvergen itu nanti dilakuinnya waktu Leopold. Leopoldnya Leopold 4 ya. Mana Leopold? Nah, nih, Leopold 4 ya. Jadi kayak gini, nanti tangan kanan kalian taruh sini, tangan kiri kalian taruh sini. Coba kira-kira tangannya bisa ketemu nggak? Kalau tangannya bisa ketemu ya, nempel tangannya, ini artinya dia konvergen. Kepala janinnya belum masuk ke pintu panggul ya. Tapi kalau tangan kalian udah nggak bisa ketemu, tandanya kepala janinnya udah masuk ke pintu panggul. Nah, ini disebutnya sebagai divergen. Nah, itu dia ya. Itu kalau konvergen divergen. Dok, brak total bridge kalau ada diopsi semua utamain yang mana, Dok? Kalau kayak gitu aku juga bingung ya. Biasa sih ya kalau mau yang ini aja. Yang piloma ya, yang gabungan. Mana sih? Nah, ini yang piloma ya. Piloma. Ini kalau misal presentasi bokong karena dia pakai tenaga nakes sama tenaga ibunya gitu ya. Kalau presentasi dahi nanti di soal tertulisnya teraba apa ya, Dok? Ini. Kalau presentasi dahi yang tertulisnya nih ya, teraba ubun-ubun besar, teraba mata, teraba alis ya. Nah, itu dia presentasi dahi ya. Gitu. Oke, bisa ya nih. Oke, mana ya? Coba kita kuis dulu. Oke. Nah, yuk. Presentasi janin dan pilihan persalinan. Oke. Wanita 30 tahun, G2P110, kehamilan 39 minggu dikala 2 ya. TTV dalam batas normal, DJJ-nya oke, TFU sesuai kehamilan. Terus ada nih pembukaan lengkap ya. Kulit ketubannya masih ada dan teraba bagian mentum. Arah jam 6. Mentum ini dagu ya. Nah, kira-kira dia presentasi apa? Yuk. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, 81 jawab yang A, 11 jawab yang B. Oke, sisanya di bawah 10% ya. Nah, karena dia dagu yang teraba, berarti ini presentasinya presentasi wajah ya. Nah, sekarang dia di jam 6. Jam 6 itu ada apa? Jam 6 itu ada sakrum. Ya, dagunya di sakrum berarti dia posterior. Nah, kalau dagu posterior ya, mau nggak mau harus di SC. Sip, jadi jawabannya adalah yang A. Nah, ini kalau pervaginam bolehnya kalau wajah anterior, kalau dagunya deket sama sifisis pubis atau di jam 12 baru boleh pervaginam ya, karena lancip ketemu lancip jadinya aman gitu. Oke, bisa ya? Nice, lanjut. Pernyataan yang paling tepat, wanita 25 tahun G1P0, kehamilan 38 minggu PRS, katanya mulus makin kuat dan ada keluar lendir darah udah 8 jam. TTV dalam batas normal, dari PEV ada di Leopold 1 sesuai usia ya, traba lunak. Leopold 2-nya ada keras di sisi kanan ya. Leopold 3 ada melenting balotoman positif. Terus 4-nya dia divergen. Perimaannya udah 35, Hodge-nya Hodge 1-2. Terus pemeriksaannya didapatkan pembukaannya 5 cm ya. Dan traba promontorium. Nah, ayo yang paling tepat yang mana? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, 17% jawab yang C, 65% jawab yang D, 13% jawab yang A. Oke, kuncinya sebetulnya di sini ya, teraba promontorium. Promontorium ini dia penanda pintu atas panggul ya. Kalau teraba artinya pintu atas panggulnya sempit. Nah, ya udah jadi jawaban yang D ya. Kalau pintu tengah panggul sempit, itu dia spinanya teraba. Spina ischiadikanya teraba. Nah, ya, ischiadika. Nah, sebetulnya kalau yang kepala janin telah masuk PAP, ini dia agak rancu ya. Kalau masuk, ya sebetulnya udah masuk. Tapi kepala janin yang terbesarnya belum masuk ya. Nah, yang paling besar belum masuk. Yang paling besar belum masuk. Karena syarat yang paling besar masuk itu ya adalah di Hodge 3 ya, sedangkan dia baru di Hodge 1-2. Nah, jadi yang paling ujung udah melewatin pintu atas panggul. Cuma kepala sebagai kepala yang bagian besar itu belum masuk gitu ya. Kenapa? Ya karena ini promontoriumnya itu sempit. Nah, jadi nggak bisa lewat istilahnya ya. Jadi kepala yang paling besarnya itu dia nggak bisa melewatin pintu atas panggul. Makanya kalau ada kata-kata ini sama kepala masuk ke sini dia jadi kontradiktif ya. Karena kayak gitu jadi ambil yang lebih jelas yang udah pasti yaitu pintu atas panggulnya sempit gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Oke, nggak bisa pervaginam ya karena kan PAP-nya sempit. Jadinya apa? CPD dia kemungkinan. Ya, gitu. CPD jadinya SC ya. Nice, lanjut. Mari kita sudah ini ya. Oke, kita lanjut ya ke persalinan normal. Nah, kalau persalinan normal itu syaratnya adalah ibunya kuat ya, spontan. Terus bayinya tunggal, hidup intrauterin, cukup bulan atau ateron ya. Ateron berapa minggu? Ateron 37 Victor ya, 37 minggu ya. Presentasinya belakang kepala ya, atau tadi vertex ya, presentasi vertex. Janinnya 2.500 sampai 4.000, kurang dari 18 jam dan nggak ada komplikasi ya. Nah, ini disebutnya sebagai persalinan normal ya. Nah, jadi oh ya, kalau misalnya dia usianya 20 sampai 35 dan paritas, ini dia persalinan fisiologis. Nah, jadi kalian harus tahu ya, persalinan normal
tidak sama dengan persalinan pervaginam. Kalau misal dia pervaginam terus ada penyulit, itu jadinya persalinannya nggak normal. Nah, jadi sebetulnya definisi di masyarakat tuh kurang tepat ya, karena persalinan normal itu belum tentu, persalinan pervaginam itu belum tentu normal ya. Cuma kan di masyarakat kita bilangnya normal atau SC gitu ya. Berarti yang SC nggak normal dong gitu. Nah, jadi secara medis istilahnya kayak gini ya. Normal tuh Lancer ya. Lancer tuh apa? Aku baru dengar. Lancar. Lancar maksudnya. Lancer persalinan. Iya nggak tahu Lancer apa ya? Lancar ya. Kalau lancar, oh iya ya, kalau normal tuh lancar ya. Nggak ada penyulit, intinya perfect keluar udah gitu ya. Nah, itu dia persalinan normal ya. Soalnya pervaginam bisa juga nggak normal gitu ya. Nah, ini 7 cardinal movements tuh yang penting kalian tahu ininya ya. Urutannya ya, every downfall in Egypt it's row X ya. Jadi nanti engagement mulai ada siap-siap turun, descent. Jadi nanti janinnya turun ya. Habis itu kepalanya fleksi. Nah, ya, itu every downfall. Terus ada internal rotation biar miring ya. Habis itu nanti miring, dari miring ke tengah gitu ya. Nah, biar lurus. Habis itu baru nanti dia kalau udah lewat akan ekstensi ya. Egyptnya ekstensi. Habis ekstensinya sempurna, itu biasanya kepalanya udah di luar ya. Nah, habis kepalanya di luar dia akan rotasi lagi tapi di luar jadinya external rotation ya. Habis itu baru dia keluar lahir ya, ekspulsi. Nah, jadi urutannya nanti ya. Set set set. Nah, dari sini ke sini. Nah, ya, jadi itulah 7 cardinal movement ya. Nah, kapan harus di SC kalau nih ya ada fetal distress. DJJ normal itu 110 sampai 160 ya. Jadi kalau kurang dari itu atau lebih dari itu ya udah jadinya nggak normal ya. Fetal distress. Placenta previa totalis betul tertutup ya. CPD pernah riwayat SC 2 kali, ada tumor menghalangi jalan lahir ya. Terus hamilannya sesudah operasi di daerah vagina. Atau ibunya punya herpes genital, gagal pervaginam, dagu posterior. Nah, ingat ya, dagu posterior kan nggak bisa ya. Atau presentasi ganda ya. Nah, itu dia boleh di SC. Oke. Nah, kita selanjutnya ngomong impartu atau Braxton Hicks. Braxton Hicks ini nama lainnya adalah false labor ya. Jadi impartu palsu. Lahir apa? Rasa pengen ngelahirin tapi palsu ya. Sebetulnya dia belum mau ngelahirin. Nah, jadi Braxton Hicks itu dia kontraksinya tuh nggak jelas, menyebar ya. Kalau mau impartu, biasanya tuh dia kontraksinya teratur ya. Arahnya tuh dari atas ke bawah. Nah, ini dia impartu nih. Tapi kalau Braxton Hicks dia nggak jelas, nggak teratur nyeri ininya, kontraksinya ya. Nah, makanya dia persalinan palsu. Biasanya dia irregular nanti ya, intensitas sama durasinya. Terus nggak nyaman doang, bukan nyeri. Terus nanti dia nggak menyebabkan dilatasi atau pembukaan, sehingga nggak ada bloody show ya. Bloody show ini apa? Bloody show ini dia lendir atau darah ya. Lendir atau darah keluar dari jalan lahir. Karena lendir dan darah ini tadinya sebagai penyumbat ya, penyumbat di serviks, biar janinnya atau ketubannya itu nggak lewat ya, biar serviksnya lebih ketutup. Nah, kalau dia udah mau lahir, serviksnya ngebuka, yang lendir sama darah menyumbat serviks ini akan lepas. Nah, itu yang disebut sebagai bloody show ya. Nah, terus dia biasanya makin sering kalau udah aterem dan berhubungan dengan posisi. Nah, kalau infartu, harusnya dia mau posisinya gimana pun tetap akan nyeri gitu. Oke. Nah, tata laksananya ya dia observasi aja ya, dan tenangin pasiennya kalau itu belum mau lahiran, jadi nggak usah buang-buang energi gitu ya. Nah, kapan dia tanda-tanda infartu? Kalau ini ya, ini wajib banget tahu ya. Ada bloody show, cairan bening dari vagina, ini ketubannya pecah ya. Kontraksinya kuat tiap 5 menit ya selama 1 jam, atau kontraksinya itu terasa nyeri. Nah, itu dia tanda-tanda infartu ya. Nah, ini ya. Jadi kalau infartu itu dia teratur ya, dominannya kayak gini ya. Nah, jadi dia teratur. Tapi kalau Braxton Hicks di sini kenceng, di sini lemah ya, di sini nggak ada. Nah, jadi dia nggak teratur, beda-beda. Nah, itu namanya Braxton Hicks ya. Kontraksinya sporadis, menyebar ya, nggak teratur. Nah, oke, kita lanjut ke gawat janin. Jadi untuk mendiagnosis gawat janin biasanya paling gampang itu pakai kardiotokografi ya. Kardiotokografi itu diambil dari kata-kata kardio, toko sama grafi. Grafi artinya menghitung, kardio artinya menghitung DJJ janinnya ya. DJJ kardionya. Toko itu menghitung kontraksi uterinnya, kontraksi uterusnya ya. Makanya kalau kita kasih oksitosin itu sebetulnya dia memicu toko gitu ya, memicu kontraksi uterin. Dan ada obat namanya tokolitik. Toko itu artinya kontraksi uterin, litik itu artinya memecah, menghentikan. Jadi menghentikan kontraksi uterinnya, menunda persalinan. Nah, itu dia tokolitik obatnya ya. Nah, jadi toko itu dia kontraksinya ya. Nah, sebetulnya kalau misal terjadi kontraksi ya, ini dia uterusnya. Uterus itu dia ototnya berupa anyaman ya, guys. Dan isinya di antara anyaman itu adalah pembuluh darah. Oke. Kalau terjadi kontraksi uterus, yang terjadi apa? Pembuluh darahnya jadinya ketekan. Pembuluh darahnya ketekan, efeknya apa? Efeknya janinnya jadi hipoksia. Ya. Nah, kalau janin hipoksia, nanti sebagai kompensasi janin ini akan meningkatkan denyut jantungnya ya. Nah, denyut jantung yang meningkat gara-gara janin yang hipoksia ini disebut sebagai akselerasi. Nah, ya, jadi akselerasi itu dia sifatnya fisiologis ya, normal, nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa kompensasi, nanti yang kebaca adalah DJJ-nya malah turun di kardiotokografinya. Kalau DJJ-nya malah turun, ini disebut sebagai deselerasi. Nah, kalau deselerasi ini berarti dia bahaya ya. Kalau dia akselerasi ini aman ya. Karena itu bentuk kompensasi janinnya. Tapi kalau dia DJJ-nya malah turun, nah itu dia bahaya ya. Jadi misal setiap uterusnya kontraksi, DJJ-nya naik. Nah, ini namanya dia akselerasi. Kalau akselerasi itu aman, nggak apa-apa ya. Nah, tapi kalau misal DJJ-nya misal uterusnya kontraksi, DJJ-nya malah turun. Tiap kontraksi dia turun berbarengan. Nah, kalau turun kan namanya deselerasi ya. Di sini dia cepat turunnya berbarengan sama kontraksinya. Ini namanya early ya, early deceleration. Kalau early deceleration biasanya penyebabnya kepalanya ketekan ya. Kalau misal dia tiap kontraksi DJJ-nya turun, cuma turunnya itu perlu waktu, nggak bareng. Nah, ini namanya late deceleration. Kalau late deceleration ini kemungkinan masalahnya di placentanya ya. Dan ini dia bermasalah, harus segera di SC. Ini yang paling bahaya ya. Jadi kalau kalian dari CTG nemu late deceleration, ini yang paling bahaya ya. Ini harus di SC gitu. Oke. Nah, kalau dia kadang turun, kadang enggak, kadang turun jauh, ini namanya dia bervariasi. Kalau dia bervariasi deselerasinya, biasanya masalahnya adalah di placenta, di core-nya ya, di tali pusatnya. Nah, ya entah ketekan, entah prolaps gitu ya. Nah, jadi kalau CTG ini kuncinya adalah ini, fail chops ya, fail chops. Ya, kalau udah ada masalah di placenta, S-nya itu SC sito. Nah, jadi kuncinya ini doang ya. Kalau kalian nemu pasien soal-soal CTG, langsung aja mikir fail chops. Kira-kira kenapa nih? Masalahnya di mana gitu ya. Kalau dia variable deceleration core compression ya, masalah di tali pusatnya. Kalau early deceleration masalah di kepalanya. Kalau acceleration berarti dia normal. Kalau late deceleration berarti masalah di placentanya ya. Harus segera SC sito. Nah, ini kalau janin ya, DJJ-nya lebih, akselerasi ya, atau dia rendah ya, hilang variabilitas, atau dia variabel deselerasi yang rekuren atau late deceleration. Nah, itu dia gawat janin ya. Tata laksananya ya nanti resusitasi sama SC.
Nah, definisinya ini tadi udah ya, gawat janin ini salah satu aja ya, dari yang aku sebutin tadi ambil aja salah satu ya. Biasanya penyebabnya hipoksi janin ya, bisa juga acidosis ya. Nah, ini CTG dia tadi udah ya ada baseline-nya. Baseline-nya tuh yang ini baseline nih. Ya, ini baseline ya. Tiap janin beda-beda deh baseline-nya ya. Nah, kalau takikardia penyebabnya bisa karena hipoksia ringan ya, demam maternal atau anemia. Kalau misal bradikardia bisa karena hipoksia berat atau gangguan jantung dari janinnya ya. Nah, biasanya akselerasi itu dia respons normal ya, sebagai bentuk kompensasinya ya. Nah, tuh. Ini akselerasi nih, normal berarti ya, nggak apa-apa. Coba aja cari penyebabnya apa kira-kira ya. Dok, cut off waktu gawat janin sehingga tidak bisa reversible lagi, Dok. Kurang tahu aku ya. Kalau cut off yang tiba-tiba jadi reversible irreversible gitu ya. Nah, kalau deselerasi ini tadi ya, ada early, ada variabel, ada late ya. Nah, yang penting ini fail CHOPS. Nggak usah terlalu pusing ya kalau CTG ini ya. Yang penting fail CHOPS saja. Itu udah kuncinya. Nah, ini kalau yang early ya, jadi berbarengan. Setiap kontraksi barengan sama turun DJJ-nya. Kalau yang late ini dia kontraksi beberapa detik baru turun, kontraksi beberapa detik baru turun. Nah, itu dia late. Nah, ini kalau variabel ya, kadang turun, kadang enggak gitu ya. Nah, ini kategori 1, 2, 3 nih nice to know juga ya. Nggak usah terlalu bingung. Yang penting kategori 1 ini dia normal artinya. Ya. Kategori 3 ini dia gawat janin. Kalau kategori 2 itu sisanya. Nah, gitu ya. Ini nice to know kok, nggak usah terlalu pusing ya. Yang penting fail CHOPS saja. Nah, tadi kan ada resusitasi intrauterin, itu dia reposisi ibu, rehidrasi ibu, kasih oksigen, dan kalau penyebabnya oligohidramnion, kasih suntik